Halo semuanya, balik lagi sama aku Miss Yani Manukalo. Aku dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas B. Nah, di video sebelumnya kita udah bahas beberapa penjelasan singkat tentang folklore. Video kali ini kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang folklore. Itu hari ini ada folklore lisan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Folklore lisan. Folklore lisan adalah jenis folklore yang bentuknya murni lisan dan terdiri dari yang pertama, bahasa rakyat. Misalnya logat, julukan, pangkat tradisional, dan gelar kebangsawanan. Yang kedua, ungkapan tradisional. Contohnya peribahasa, pepatah, dan pemeo. Yang ketiga, pertanyaan tradisional seperti teka-teki. Yang keempat, puisi rakyat, contohnya ada pantun, gurindam, dan syair. Yang kelima, cerita rakyat seperti mite, legenda, dan dongeng. Dan yang keenam, ada nyanyian rakyat. Berdasarkan buku yang berjudul Folklore Nusantara, Hakikat, Bentuk, dan Fungsi oleh Suwardi Endraswara, folklore lisan adalah kreativitas manusia dalam bentuk prosa atau puisi yang disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Menurut Robson, dalam buku tersebut, kajian terhadap karya folklore lisan sangat penting bagi masyarakat. Sebab folklore lisan adalah keragaman pemikiran nenek moyang yang sangat berguna untuk masa sekarang. Selain itu, folklore lisan atau dikenal dengan sastra lisan memiliki bentuk murni dari lisan. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang bentuk atau contoh folklore. Yang pertama ada bahasa rakyat. Bahasa rakyat dalam bahasa Inggris dipadankan dengan folk speech, dan dalam bahasa Indonesia lebih tepatnya adalah tuturan masyarakat atau tuturan sekelompok orang. Berbicara tentang sekelompok orang sangat banyak kriterianya, bisa berdasarkan suku, wilayah, profesi, pekerjaan, agama, dan lain-lain. Berdasarkan sukunya, setiap suku di Indonesia mempunyai bahasa dan budaya masing-masing, sehingga mereka mempunyai logat, julukan, pangkat tradisional, dan titel kebangsawanannya masing-masing. Yang kedua, ungkapan tradisional. Pengertian ungkapan tradisional atau peribahasa masih diperdebatkan oleh para pakar bahasa dan folklore, sehingga sampai sekarang belum memiliki kepastian. Untuk sementara, ada beberapa orang yang mengemukakan pendapatnya seperti Cervantes bahwa ungkapan tradisional adalah kalimat pendek yang disarikan dari kalimat yang panjang. Dan Bertrand Russell mendefinisikan kebijaksanaan orang banyak yang merupakan kecerdasan seseorang. Yang ketiga, pertanyaan tradisional. Pertanyaan tradisional merupakan ungkapan lisan tradisional yang mengandung satu atau lebih unsur pelukisan dan jawabannya harus diterka. Yang keempat, ada puisi rakyat. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah tertentu bentuknya. Biasanya terjadi dari beberapa deret kalimat. Ada yang berdasarkan mantra, ada yang berdasarkan panjang pendek suku kata, lemah tekanan suara, atau hanya berdasarkan irama. Puisi rakyat dapat berbentuk macam-macam, antara lain dapat berbentuk ungkapan tradisional atau peribahasa. Pertanyaan tradisional seperti teka-teki, cerita rakyat, dan kepercayaan rakyat yang berupa mantra-mantra. Puisi rakyat adalah kesusastraan rakyat yang sudah memiliki bentuk tertentu. Fungsinya sebagai alat kendali sosial, unsur hiburan, untuk memulai suatu permainan atau mengganggu orang lain. Yang kelima, cerita prosa rakyat. Cerita prosa rakyat merupakan suatu cerita yang disampaikan secara turun-temurun atau dari mulut ke mulut di dalam masyarakat. Itu dia penjelasan singkat tentang folklore lisan. Sekian untuk video hari ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!